Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elvira, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2, Program Studi Biologi LPTK Unsyah, Banda Aceh. Pada hari ini, tanggal 23 November 2020, hari Senin, saya akan melakukan perekaman video praktik uji kinerja pada pukul 9.30 di SMA Negeri 2 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Berikut adalah kartu identitas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik. Masih sehat? Sehat. Masih semangat untuk belajar? Masih. Alhamdulillah ya. Semoga anak-anak ibu semangatnya tetap bisa terjaga ya, supaya nanti hasil akhir yang Anda harapkan juga bisa maksimal. Nah, seperti biasanya sebelum kita belajar, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Mungkin sebelum doa, marilah kita lepaskan masker kita sementara. Siap gerak. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Terima kasih Abdel yang sudah memimpin kita berdoa bersama. Ibu cek dulu kehadiran Ananda sekalian. Abdel Ramadan, Hadir Bu. Al-Hadi, Hadir, Bu. Anas, Hadir Bu. Faradila, Hadir, Bu. Muhammad Agung, Hadir Bu. Mutia, Hadir, Bu. Tony, Hadir, Bu. Reita, Hadir, Bu. Ruari, Hadir, Bu. Salsabila, Sintiawati, Hadir, Bu. Vidya, Hadir, Bu. Wardah, Hadir, Bu. Yopi, Hadir, Bu. iya. Hadir semua ya untuk hari ini? Ya Bu. Ya. Ibu lihat kelas sudah bersih ya, media kita juga sudah bisa dipergunakan, listrik sudah nyala. Nah, berarti pembelajaran kita juga sudah bisa kita mulai. Nah, kemudian Ibu akan menyampaikan aturan selama pelajaran berlangsung. Seperti biasa, seperti pertemuan sebelumnya, belajar dengan Ibu, kehadiran yang paling penting, kemudian keaktifan, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Ya, jika keempat komponen ini sudah Anda penuhi, maka untuk nilai itu bisa sudah tuntas. Paham ya dengan aturan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Ya. Di dalam hidup kita, ya, berpikir positif itu sangat berpengaruh sekali. Mengapa? Karena ini, ya, dengan berpikir positif itu bisa meningkatkan hormon endorfin di dalam tubuh kita. Hormon endorfin ini nanti yang membuat kita bisa menjadi senang, bisa menjadi bahagia,
Ya. Marilah kita selalu berpikir positif supaya tubuh kita bisa terhindar dari berbagai macam gangguan. Salah satunya sekarang sedang mewabah COVID-19, ya. Jadi syukur alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul di kelas ini untuk melakukan pembelajaran sebagaimana mestinya. Nah, ada anak ibu yang bersyukur tadi pagi? Bagaimana caranya bersyukur? Salat subuh. Iya, sholat subuh. Yang ketiduran di mana? Berarti masih kurang rasa syukurnya, ya. Nah, kemudian yang penting sekali, Ananda harus berpikir positif terhadap mata pelajaran. Kalau hari ini kita belajar biologi, maka pikiran positif yang harus Ananda lakukan adalah bahwasanya biologi itu mudah, ya. Jadi kalau kita sudah berpikir bahwasanya biologi itu mudah, kita sudah senang dengan pelajaran biologi, kita sudah happy belajarnya, maka semua materi yang disampaikan itu bisa dengan mudah diserap. Mudah tidak belajar biologi itu? Mudah. Alhamdulillah. Berarti Ananda sudah senang dengan pelajaran tersebut. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai alat peredaran darah. Siapa yang masih ingat? Apa saja alat-alat peredaran darah yang sudah kita pelajari? Jantung, Bu. Abdel, silakan. Jantung, Bu. Apalagi nak? Jantung, bagus. Apalagi? Dila? Ayo, Cynthia. Pembuluh darah. Masih ingat? Masih, Bu. Nah, pada jantung kemarin ada tekanan sistol dan tekanan diastol. Siapa yang masih ingat berapa tekanan sistol dan diastol pada manusia yang normal? Dila, silakan. 120 per 80 mm Hg. Bagus sekali. Pertanyaan ibu sekarang, jika tekanan sistol pada seseorang naik, apa akibatnya? Iya, dikenal dengan penyakit darah tinggi atau hipertensi. Ya, begitu juga sebaliknya. Jika tekanan sistol dan diastolnya turun, maka juga akan mengalami gangguan. Ya. Nah, apa yang menyebabkan tekanan sistol bisa naik? Faktor daya pompa jantung. Bagus. Apa lagi? Kalau hipertensi ini dilarang makan apa? Garam. Nah, berarti yang menyebabkannya bisa pengaruh makanan. Ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Dengan mengurangi makanan-makanan yang mengandung zat garam. Iya, benar sekali. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, maka materi kita pada hari ini adalah mengenai kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi manusia. Nah, adapun KD itu masih sama dengan pertemuan kemarin 3.6, ya. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya itu ada 3, ya. Yang pertama adalah 3.6.10, menganalisis kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi manusia. Kemudian 3.6.11, menelaah pemanfaatan teknologi dalam mengatasi kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi manusia. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi keterampilannya itu kita ambil di 4.6.2, membuat makalah tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, dan pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia, serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Nah, pertama, melalui model problem based learning itu nanti Ananda diharapkan yang pertama mampu menganalisis
pada manusia dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, Ananda mampu menelaah apa saja teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam mengatasi kelainan dan gangguan sistem sirkulasi pada manusia dengan benar. Kemudian, tujuan yang ketiga, ya, nanti Ananda diharapkan bisa membuat makalah mengenai kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia, serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur dengan sikap rasa ingin tahu, bertanggung jawab, kerjasama, jujur, dan disiplin. Nah, ini masuk ke dalam penilaian ibu nanti ya. Jadi nanti ibu juga akan menilai apakah Ananda punya rasa ingin tahu yang tinggi, ya, bertanggung jawab, kerjasama, jujur, dan disiplin. Nah, ini akan ibu lakukan di dalam proses diskusi nantinya. Nah, apa saja garis besar kegiatan kita? Yang pertama, ya, kegiatan ini dilakukan secara diskusi kelompok. Ya, nanti kamu akan berdiskusi di dalam kelompokmu menggunakan LKPD 5 dan bahan ajar yang akan dibagikan. Kemudian agendanya yang pertama adalah penjelasan umum yang sedang berlangsung sekarang, yang sedang ibu sampaikan. Yang kedua ada pre-test. Jadi nanti ibu akan melihat pemahaman awal Ananda. Kemudian Ananda nanti di dalam kelompok akan mencari informasi menggunakan sumber bahan ajar, buku paket maupun internet. Jadi untuk sumber informasi tidak ibu batasi. Kemudian setelah informasi didapatkan secara berkelompok, Ananda olah datanya dan nanti Ananda verifikasi atau presentasikan melalui perwakilan ke kelompok, ya. Kemudian Ananda membuat kesimpulan. Selanjutnya ibu akan melihat pemahaman Ananda setelah pembelajaran melalui pemberian kuis atau evaluasi. Dan terakhir ibu akan melakukan pemberian tugas, ya. Nah, ini untuk tugas ini waktunya lama. Ada 1 minggu ibu berikan untuk melakukan tugas pembuatan makalah. Jadi inilah garis besar kegiatan kita pada hari ini. Bisa dilaksanakan? Bisa. Baiklah. Nah, mengapa kompetensi ini penting? Mengetahui lebih dalam tentang berbagai macam kelainan sistem sirkulasi yang sering Ananda dengar di lingkungan masyarakat. Bertanya, ya, misalnya apa yang Ananda sering dengar penyakit tentang sistem sirkulasi ini di masyarakat? Sakit jantung. Nah, kalau ada orang yang bertanya kepada Ananda, bagaimana atau apa teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi penyakit jantung tersebut? Nah, Anda bisa menjawabnya dengan baik, ya. Jadi ini dia. Nah, selain itu, kompetensi ini juga penting dalam meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena Tuhan semesta alam sudah begitu sempurna menciptakan kita, memberikan kita kesehatan, dan mudah-mudahan bisa terhindar dari semua penyakit-penyakit yang berbahaya. Amin. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke materi, keluarkan kertas 1 lembar. Ya, 1 lembar. Kasih nama. Nah, kamu kan pretest yang ada di papan tulis. Ibu kasih waktu 1 menit, ya. Hanya dituliskan saja kelainannya.
tugasnya. Ya, sistem sirkulasi. Ada yang buat penyakit jantung, bagus. Hipertensi, bagus. Stroke, bagus. Sakit jantung, iya. Anemia, bagus sekali, ya. Leukemia, bagus sekali, iya. Nah, jadi berdasarkan hasil pretest ini, Ananda, Ibu anggap itu sudah membaca di rumah, ya. Alhamdulillah. Nah, baik, kita lanjutkan. Untuk kelainan ataupun gangguan pada sistem sirkulasi manusia ini sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor, ya. Yang pertama itu bisa disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Jadi jika orang tua kita menderita penyakit genetik, ya, itu nanti akan diturunkan atau akan diwariskan kepada salah satu anaknya. Nah, kemudian bisa juga disebabkan oleh faktor kebiasaan yang salah. Contoh, ya, anak-anak ibu yang laki-laki di sini pernah merokok? Pernah, jujur ya. Nah, bagi yang sudah merokok, tolong difikirkan kembali, ya. Di bungkus rokok itu apa yang tertulis biasanya, Nak? Rokok membunuhmu. Iya, rokok membunuhmu. Ada yang menulis rokok bisa menambah kegantengan? Tidak. Nah, artinya apa? Bahwasannya rokok itu sangat berbahaya. Nah, ini masuk kepada faktor kebiasaan yang salah. Nah, kemudian yang ketiga, gangguan dan kelainan pada sistem sirkulasi ini juga bisa disebabkan karena faktor pola makan yang salah. Oke, ya? Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kamu amati video yang akan Ibu tampilkan. Everyone is born with a certain number of various cells. Red blood cells, which gives the red color to blood and takes oxygen all over the body. White blood cells fight against diseases. Platelet blood cells help stop bleeding. Blood cancer is a condition that occurs when any one of these cells start to multiply and build. Setelah menyaksikan video tersebut, rumusan masalah apa yang bisa Ananda munculkan? Apakah itu? Iya, bagus sekali. Ya, penyakit apakah itu? Leukemia. Yang kedua, Apa Cynthia? penyebab penyakit tersebut? Apa penyebab penyakit yang ada di dalam video ini? Nah, yang ketiga, Bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut? iya, bagus. Semua masalah-masalah yang Ananda sampaikan tadi, maka silahkan Ananda duduk per kelompok yang sudah Ibu tentukan. Ya, silakan nanti duduk per kelompok masing-masing. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengkondisikan di dalam kelompok. Maka nanti masing-masing kelompok akan Ibu bagikan LKPD dan bahan ajar. Ya, jadi nanti di dalam LKPD ada beberapa permasalahan yang harus kamu diskusikan dalam kelompokmu. Untuk sumber informasinya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kamu bisa menggunakan bahan ajar yang Ibu bagikan dan juga bisa menggunakan sumber buku paket. Kalau ada yang bawa handphone, silahkan kamu googling menggunakan internet sekolah. Paham? Ya, Ibu bagikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, sambil kamu mengerjakan
sebaik mungkin semua permasalahan ibu akan melakukan penilaian. Yang pertama, kedisiplinan, ya. Jadi apabila nanti waktu sudah habis, maka ketepatan waktu kamu untuk mempresentasikan itu ibu nilai. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Jadi siapa nanti yang diberi tanggung jawab oleh temannya untuk tampil, itu harus melaksanakan tugasnya dengan baik, sebab ibu nilai. Ya. Kemudian yang ketiga, kerja sama. Jadi kalau ada anggota kelompok, ya, silakan dikerjakan, ibu kasih waktu selama 20 menit. Selamat bekerja. Satu diskusi, jika ada yang mau ditanyakan silakan ya. Bagaimana kelompok 4? Bisa? Bisa kelompok 4? Kelompok 1 bisa? Nanti antara hipotensi sama grup artinya Kenapa penyakit hipertensi bisa menyebabkan seseorang sakit jantung? Apa kaitannya? nanti dikaitkan. Terima kasih Bu. Ya, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruariana Dafadan. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Hasil dari diskusi kelompok 1 adalah thalassemia, yaitu kelainan darah yang diturunkan dari orang tua. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Penyakit ini disebabkan oleh kelainan pada hemoglobin sehingga menyebabkan sel darah merah mudah rusak. Penderita thalassemia akan menimbulkan keluhan cepat lelah, mudah mengantuk, hingga sesak nafas. Yang kedua, anemia bulan sabit, yaitu penyakit genetik akibat metasigen yang menyebabkan sel darah memiliki hemoglobin abnormal sehingga kekurangan jumlah oksigen dan berbentuk seperti bulan sabit. Sel ini rapuh dan mudah pecah saat melewati pembuluh darah, akibatnya terjadi anemia, penyumbatan aliran darah, dan kerusakan. Yang ketiga, hemofilia, yaitu merupakan penyakit keturunan dengan gejala pendarahan yang suka membeku atau dihentikan. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan dari kelompok 1. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mewakili dari kelompok 1, silakan kelompok 2. Menambahkan sesuatu kepada kelompok 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tambahnya, anemia terdapat terjadi apabila kita terluka dan kehilangan banyak darah, sehingga cara yang bisa kita lakukan adalah transfusi darah. Kekurangan zat seperti zat besi atau Fe dan vitamin B12 juga bisa menyebabkan anemia. Selain itu, ada pula anemia yang terjadi secara genetik, misalnya thalassemia dan anemia bulan sabit, atau dalam kurung siklema. Iya, bagus sekali tambahan dari Abdel ya. Jadi anemia itu kata Abdel ada thalassemia dan sickle cell atau anemia bulan sabit. Ya, terima kasih Abdel yang sudah menambahkan pendapat dari kelompok 1. Silakan duduk kembali. Yang sudah menyampaikan diskusinya dengan sangat baik. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Abdel itu sangat benar sekali, bahwasanya penyakit stroke itu dipicu oleh hipertensi awalnya. Ya, jadi hati-hati. Jika orang tua kamu sudah ada bakat hipertensi, ya artinya sudah ada penyakit tekanan darah tinggi, nah ini harus diwaspadai. Jika
kadar, maka nanti akan memicu penyakit yang lebih berbahaya lagi, yaitu stroke, ya, pecahnya pembuluh darah. Ada yang mau menanggapi lagi? Tidak ya, karena jawabannya sudah sangat tepat. Saya Polia Besari, perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Untuk mencegah penyakit yang berhubungan dengan saluran perdarahan, yaitu yang pertama, bila suatu saat kita mendapat luka terbuka, usahakan darah tidak terus mengalir. Jika terjadi kekurangan darah yang berat, harus segera diberikan penambahan darah melalui transfusi darah. Kedua, membiasakan olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur bisa melancarkan peredaran darah. Tiga, sering mengkonsumsi makanan yang berserat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, serta biji-bijian untuk melancarkan buang air besar. Sulit buang air besar merupakan salah satu faktor pencetus wasir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Poni yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana dengan kelompok lain? Setuju dengan pendapat Poni? Setuju, Bu. Ya, bagus. Jadi setelah Ibu lihat hasil presentasi yang kamu sampaikan, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5, ya alhamdulillah semua jawaban yang diberikan sudah benar. Ya. Nah, lihat tampilan yang akan Ibu sampaikan. Tadi pada kelompok 1 tadi mendapatkan penyakit thalassemia. Nah, lihat pada slide yang Ibu tampilkan. Ada 2 gambar, ya. Ini yang sebelah kiri adalah gambar eritrosit dalam keadaan normal. Yang sebelah kanan adalah eritrosit yang thalassemia. Nah, dari 2 gambar ini, apa yang kamu lihat perbedaannya? Yang ini bagaimana warnanya? Lebih merah. Lebih merah. Yang ini? Pucat ya? Iya pucat? Iya. Kenapa demikian? Nah, di sini terjadinya kemampuan hemoglobin dalam mengikat oksigen juga berbeda. Nah, pada eritrosit yang warnanya merah, ini Hb-nya bagus. Artinya Hb-nya dalam keadaan normal. Sedangkan yang sudah thalassemia, ini Hb-nya menurun. Ya, sehingga kelihatan pucat. Jadi ciri-ciri orang yang thalassemia ini adalah pucat, mudah lelah, pusing, ya, mengantuk, iya, dan sesak napas. Jadi kalau ada anak ibu di kelas ini sedang belajar sering mengantuk, nah berarti berkemungkinan bisa menderita thalassemia. Kemudian kita lanjutkan, ya. Tadi untuk anemia itu ada 2, thalassemia dan anemia sel bulan sabit. Nah, kamu perhatikan di sini, ini adalah eritrosit yang normal. Sedangkan yang ini adalah sickle cell atau anemia sel bulan sabit. Beda nggak bentuknya? Beda. Ya, kalau normalnya eritrosit itu berbentuk lingkaran. Sedangkan kalau dia sudah mengalami gangguan, maka eritrositnya berbentuk seperti bulan sabit. Dan dia disebut dengan sel bulan sabit. Kita lanjutkan. Ya. Kemudian ini yang Ibu tampilkan melalui video tadi. Nah, jadi sudah terjawab ya. Jadi penyakit apa yang ditampilkan melalui video tadi? Leukemia atau kanker darah. Ya. Apa itu leukemia atau kanker darah? Suatu iya. Jadi pada penderita leukemia, kadar sel darah putihnya lebih banyak dibandingkan kadar sel darah merah. Apa yang menyebabkannya? Ini dia, sum-sum tulang atau darah limfanya abnormal, tidak normal. Kemudian kita lihat lagi, dari sekian macam gangguan tadi, ya, ada teknologi yang sudah dimanfaatkan.
digunakan. Di antaranya ekokardiograf. Ya, ini merupakan teknik mengetahui struktur internal jantung dan pembuluh darah. Kemudian ada lagi operasi bypass jantung. Ya, ini teknik membuat saluran baru pada jantung. Kemudian terapi gen. Nah, ini pada pembuluh darah. Jadi teknik untuk menumbuhkan pembuluh darah baru. Kemudian ada angioplasti, teknik untuk membuka sumbatan pada pembuluh darah. Ya, kemudian transplantasi jantung. Nah, ini sudah banyak ini yang sukses. Ya, cuman kelemahannya kita harus menunggu donor yang cocok dengan jantung kita. Nah, kemudian pacemaker, alat pemacu detak jantung yang ditanamkan secara permanen di dalam tubuh pasien. Ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi masih ada yang ragu? Masih ada yang mau ditanyakan? Ke jantung. Iya, ada pertanyaan dari teman kita, kenapa orang yang menderita penyakit diabetes atau penyakit gula itu bisa menyebabkan penyakit jantung? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa? Silakan, Abdel. Apa pendapatnya? Kira-kira? Ini dari pendapat dan dari kelompok 3, apa sih mengapa penyakit gula darah bisa mengganggu daya pompa jantung? Dalam darah terdapat zat gula. Jadi di dalam peredaran darah, jadi zat gula akan menempel di dinding sel peredaran darah. Jadi akan terjadi penyumbatan sehingga pada saat proses pemompaan darah di jantung maka akan terganggu. Sekian dari Abdel. Iya, benar sekali. Jadi orang yang menderita diabetes mellitus atau penyakit gula, ini pembuluh darahnya lebih tebal, ya, sehingga mengganggu aliran darah ke jantung. Nah, jadi boleh dikatakan bahwasanya diabetes mellitus ini adalah penyakit yang bisa membawa penyakit lain. Ya, diabetes juga bisa memicu hipertensi. Diabetes juga bisa memicu stroke. Diabetes juga bisa memicu jantung koroner. Paham Sila? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Jelas ya? Jelas, Bu. Kalau jelas, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, apa kesimpulan pembelajaran kita secara umum? Silakan. Iya. Saya Luariana Faden. Kesimpulan dari pembelajaran kita, gangguan sirkulasi pembuluh darah ada 3, yaitu gangguan pada darah, gangguan pada pembuluh darah, dan gangguan pada jantung. Iya, bagus sekali. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah gangguan atau kelainan pada sistem sirkulasi itu ada 3. Ya, ada gangguan pada darah terdiri dari anemia sel bulan sabit, talasemia, leukemia, dan hemofilia. Yang kedua, gangguan pada pembuluh darah. Ya, ada jantung koroner, sklerosis, stroke, varises dan wasir, hipertensi dan hipotensi. Kemudian ada gangguan pada jantung. Ya, di sini ada hipertrofi kardiomiopati, kelainan pada katup jantung, fibrilasi atrium, dan gagal jantung. Untuk mengetahui ya tingkat pemahaman Ananda, nah Ibu tampilkan link di depan. Silakan yang membawa handphone, kamu buka link ini, ya. Buka link Google Form yang sudah Ibu buat. Di sana ada beberapa soal kuis atau evaluasi. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Soal pertemuan 5. Yang pada soal evaluasi 5 ya Nak? Iya, soal evaluasi 5 yang dikerjakan.
memberikan, ya, menyampaikan sisi positif atau kelebihan atau keutamaan dari pembelajaran kita hari ini, apa manfaat yang baik yang bisa kamu ambil, dan apa nanti sisi negatif atau kelemahan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Ayo. Oke, ada yang ada, Bu? Iya, silakan ada. Apa kelebihan pelajaran kita hari ini? Jadi, sesuai pembelajaran kita hari ini, maka dapat menyimpulkan beberapa manfaat atau posisi positif dari pembelajaran kita, yang dimana sebelumnya banyaknya gejala-gejala penyakit yang kita rasakan dan kita tidak mengetahuinya, dan bahkan kita dapat rasa kalau diri kita telah ditipu karena ada beberapa informasi yang kita dapat sedangkan itu tidak benar. Jadi setelah belajar materi mengenai tentang materi ini, jadi kita mendapat wawasan dan ilmu, sehingga untuk kemudian hari dan berorientasi ke masa depan atau masa yang akan datang, kita tidak akan ragu dan tidak akan tersesat lagi. Jadi itulah posisi dari posisi positifnya dari kita belajar materi mengenai peredaran darah. Gangguan sistem sirkulasi. Iya. Sekian dari aku ya. Iya, bagus sekali. Aplaus dulu. Ya, dan ibu lihat juga keaktifan anak-anak ibu juga sudah mulai meningkat. Ya, jadi tadi sudah ibu nilai, ya, sudah tepat waktu semuanya, sudah bertanggung jawab dengan tugasnya, dan juga sudah disiplin. Nah, kemudian tugas untuk minggu depan, ya, ada dua tugas Ananda. Yang pertama, persiapan diri Ananda untuk menghadapi penilaian harian. Ya, jadi minggu depan kita akan melakukan UHA mengenai sistem sirkulasi, mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Kemudian yang kedua, Ananda persiapkan makalah mengenai kelainan pada darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, ada kata bijak mengatakan bahwasanya orang yang belajar tak akan pernah merugi. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.